Baik, kalau minggu lalu kita sudah bicarakan tentang apa itu copywriting ya. Jadi saya ulangi lagi, copywriting adalah salah satu posisi yang bisa kalian raih ya di sebuah perusahaan atau agensi yang bergerak di bidang periklanan. Kamu sebagai seorang copywriting ya, itu hanya bisa diduduki oleh mereka yang punya daya kreatif tinggi, berpikir kreatif, orangnya sangat kreatif ya. Nah, salah satu hasil kreativitas dari seorang copywriting adalah bentuknya, yaitu berupa seperti ini. Antara lain adalah print advertising. Ya. Print advertising ini biasa disebut sebagai iklan cetak, seperti yang ada di koran, ya, majalah, tabloid dan lain-lain. Ya. Tapi karena pandemi, bukan karena pandemi lagi, tapi karena teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin tidak bisa dihindari lagi, mau nggak mau media-media cetak seperti yang kalian lihat di gambar ini sudah berakhir masa kejayaannya. Hanya media-media besar saja yang masih bertahan untuk dibaca dalam bentuk cetak. Ya, banyak yang gulung tikar. Koran apa yang masih kamu baca? Masih ada yang suka baca koran? Enggak, Pak. Enggak. Apa? Enggak, Pak. Pegang koran ternyata udah berapa tahun kamu nggak pegang koran? Udah lama banget, Pak. Ya, udah lama banget. Paling cuma ngelihat di sekilas di tukang jual koran. Tukang jual koran juga sudah sedikit. Abang tukang koran yang keliling rumah juga sudah hampir tidak ada lagi. Ya, kelibas oleh teknologi digital. Ya, koran-koran yang punya oplah tinggi saja masih tetap eksis seperti Kompas, ya masih ada. Masih sering lihat kalau nggak pernah baca koran yang dilihat di tukang jual koran atau Spitas, koran apa lagi selain Kompas? Indo. Republika masih ada ya. Pos Kota juga masih ada kayaknya ya. Ya. Walaupun tidak se-booming sebelum-sebelumnya ya. Selain print advertising ya, bentuk copywriting lainnya adalah insertion. Ini adalah sisipan ya. Biasanya berbentuk brosur atau selebaran yang disisipkan dalam koran atau majalah. Tetapi insertion sekarang juga bukan saja disisipin di koran atau majalah karena mereka sudah hampir tidak ada. Sekarang insertion sendiri sudah insert ke dalam, kalau kita beli belanja online. Kalau kita belanja online beli sesuatu pasti ada insertion-nya. Kayak kemarin saya beli apa ya? Lupa. Insertion-nya adalah kopi tubruk gajah. Ya cuman kita dengar iklannya, tiba-tiba ketika saya belanja online, ada bonus di-insert di dalam belanjaan saya. Ada kopi tubruk gajah. Karena mungkin cari nggak ada. Sering dengar iklannya, terakhir ya, masih dengar iklannya, kopi tubruk gajah. Nah itu ternyata di-insert dalam belanjaan ketika kita beli online. Ya. Sekarang insertion nggak cuma ada di majalah dan koran, tapi karena majalah dan koran sudah hampir tidak ada, yang booming adalah elektronik, belanja elektronik, e-commerce, ya, belanja berbagai hal dibeli-beli di Lazada, di Shopee dan sebagainya. Nah, barangnya datang biasanya kita diinsertin. Nah, insertion itulah cara baru yang menurut saya ya. Kalau dulu masih ada di majalah, koran, sekarang ada di barang dagangan, barang belanjaan yang kita beli. Kemudian ada brosur. Ya, sama halnya seperti yang saya katakan tadi, brosur, selebaran yang sering kita terima jika sedang menghadiri pameran. Ini juga mungkin masih ada ya. Tapi di masa pandemi ini, pameran sudah nggak ada lagi. Hampir setahun kita nggak menghadiri pameran buku, pameran mobil, pameran elektronik, ya, dan sebagainya. Atau Pekan Raya Jakarta juga sudah tidak ada lagi kayaknya. Dimana kalau acara-acara itu kita sering bawa pulang brosur satu tas besar misalnya. Ya. Ada juga advertorial. Ini merupakan iklan, tapi nyamar sebagai artikel dalam majalah, koran, tabloid, bahkan juga TV, serta media digital seperti kompas.com dan lain-lain. Ya, ini advertorial. Kalau korannya berubah jadi digital, tetap ada dalam bentuk digital. Ya. Banner, ini merupakan iklan pendek dan biasanya berukuran kecil di halaman muka tabloid atau web. Ini sangat mengganggu kalau menurut saya. Kalau
kamu buka blog atau buka apa, pasti ini keluar selalu banner. Walaupun cuma berbeda tapi mengganggu dan banyak bolak-balik terus datang dan ya. Ada juga time signal. Ini merupakan iklan produk atau jasa yang berupa pengingat waktu menyerupai iklan layanan masyarakat. Ya, time signal ini. Berikutnya adalah company profile. Ini merupakan materi marketing communication untuk komunikasi antar perusahaan. Bisa berupa buku atau bahan cetakan atau digital, audiovisual, ya, atau video profile. Jadi company profile ini juga merupakan salah satu bentuk copywriting. Sampai sebelum pandemi tahun lalu, saya masih membuat company profile Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia. Ya, dalam bentuk multimedia interaktif, bukan cetakan. Dulu mereka ketika akan mewisuda, mereka adalah gelar profesi, jadi tidak ada pertemuan tatap muka, tapi hanya ikut ujian. Misal ikut ujian 5 mata kuliah tertentu, dapat gelar Ajun Asuransi Indonesia, Ajun Asuransi Kerugian Indonesia, atau Ajun Asuransi Jiwa Indonesia, Jiwa dan Kerugian. 5 mata kuliah dapat gelar AAIJ. Kalau dapat 10 mata kuliah plus mempertahankan seperti skripsi, dapat gelar A2IJ atau A2IK, Ajun Ahli Asuransi Jiwa. Ya, itu setiap tahun saya dapat proyek membuat company profile mereka yang isinya company profile dan e-book dalam bentuk elektronik, multimedia. Nanti ketika penjelasan multimedia akan saya jelaskan bagaimana bentuknya. Nah, ini company profile. Kemudian juga ada leaflet flyer yang merupakan brosur sederhana. Ya, biasa juga disebut selebaran. Nah, ini sekarang juga semua beralih ke digital, ya. Print advertising sudah lari ke digital advertising. Newsletter, ini merupakan berita dari suatu perusahaan atau merek tertentu kepada pelanggan yang dikirim secara berkala ke alamat pelanggan. Ya. Dan ini yang sekarang lagi booming, yaitu sosial media, social site atau sosmed. Ini merupakan situs atau brand perusahaan di jaring sosial yang dimaksudkan untuk menjadi alat marketing communication. Nah, nggak menutup kemungkinan kamu juga menduduki pekerjaan di sebuah unit usaha khusus mengelola sosmed mereka. Ya, khusus misalnya kamu diterima di perguruan tinggi atau di instansi mana gitu, bagian karena kamu komunikasi khususnya memelihara ini sosmed, konten-kontennya, Facebook mereka misalnya. Misalnya kamu diterima di, ya sekarang juga perusahaan-perusahaan e-commerce banyak ya. E-commerce kan mereka punya sosmed, harus dikelola ke sosmednya. Harus ada orang khusus yang bisa mengelola. Nah, itu juga merupakan kesempatan kalian untuk bekerja di dalam bidang komunikasi, khususnya mengurusi sosial media yang dimiliki oleh company tadi. Nah, tentunya ketika kita menulis di sosial media kan nggak asal nyablak doang, istilah Betawi bilang, ya. Harus diperhatikan bagaimana menulis lead beritanya, body beritanya, ya, dan juga beda dengan menulis berita di surat kabar, tapi ini di sosial media misalnya. Atau juga selain yang saya katakan tadi, yang sudah kita lihat tadi, ya bentuk-bentuk marketing communication atau bentuk-bentuk writing, script writing, ini juga merupakan salah satu bentuk marketing communication. Nah, itu juga salah satu bentuk copywriting. Nggak mungkin akan ada iklan tanpa ada penulis naskah di balik iklan tadi. Ya. Dan tentunya iklan yang dibuat juga harus berdasarkan siklus hidup dari produk yang akan dijual. Ya. Berikutnya ada juga ad-libs. Ini merupakan iklan di radio yang dibacakan oleh penyiar. Ya. Ada juga outdoor dan ambience, ya, meliputi billboard, poster, spanduk, dan ini juga kelihatannya sudah hampir nyaris tidak ada karena semuanya ada di dalam genggaman, kecuali ketika akan musim
kampanye, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, wali kota, dan sebagainya. Itu umbul-umbul tentang bakal calon wali kota bertumpuk di mana-mana. Ya, menghiasi langit Jakarta, jalan-jalan di Jakarta semuanya penuh dengan calon-calon balon, bakal calon, entah itu balon gubernur, dan seterusnya. Nah, itu tadi contoh-contoh scripting, contoh-contoh copywriting. Sekarang bagaimana alur proses copywriting dari mulai klien, brief, ke scripting itu sendiri. Ya. Nah, biasanya copywriting dimulai dari klien atau pemilik merek. Dia memanggil copywriter atau agensi untuk diberikan suatu brief. Nah, brief inilah yang disebut sebagai client brief. Client brief ini biasanya isinya latar belakang, terus knowledge produknya seperti apa, bagaimana kondisi pasarnya, bagaimana kondisi persaingan, ya. Kemudian data pesaing, data dari target market dan tujuan ingin dicapai oleh klien kita. Nah, setelah itu, barulah client brief ini diringkas sedemikian rupa sehingga menjadi creative brief, yaitu suatu dokumen yang merupakan strategi komunikasi atau bisa juga merupakan dokumen strategi kreatif. Ya, jadi creative brief ini adalah suatu dokumen penting yang bisa juga disebut sebagai communication strategi atau bahkan sebagai kreatif strategi. Nah, beberapa buku ya menyebutnya dokumen ini adalah dokumen yang mencantumkan big idea dari suatu komunikasi. Ya, jadi di advertising agency ini biasanya dokumen ini merupakan hasil diskusi antara seorang account director dengan creative director. Nah, dua petinggi penting inilah yang masing-masing mengepalai departemen account dan kreatif. Jadi saya tidak harus menjelaskan siapa saja sih, departemen apa saja sih yang ada di agency advertising. Nah, dua di antaranya yaitu departemen account dan departemen kreatif. Ya, jadi kenapa dokumen ini harus dibuat oleh kedua pemilik jabatan strategis ini? Ya karena tentunya penting banget kreatif brief ini. Saking pentingnya sebuah brief, ya, sampai ada istilah garbage in sama dengan garbage out di agensi. Artinya apa? Artinya kalau kreatif brief ini jelek, tidak menginspirasi, tidak tepat alias briefnya cuma isinya sampah. Nah, maka output kreatifnya pun pasti nantinya juga akan menjadi sampah. Alias nggak bakal jadi materi kreatif yang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh klien. Ya, jadi penting, sangat penting, amat penting berpikir kreatif untuk mengembangkan brief kita. Ya, nggak akan ada iklan yang bagus, menginspirasi, kalau tidak ada brief ya atau naskah yang bagus. Jadi bisa dikatakan brief ini adalah jantungnya sebuah iklan. Kamu bisa bayangkan kalau makhluk hidup nggak punya jantung, mati. Ya, saking pentingnya tadi sebuah brief. Jadi garbage in sama dengan garbage out. Artinya, ya, kalau kreatif briefnya jelek, buruk, tidak menginspirasi, maka isinya cuma jadi sampah, ya. Outputnya juga pasti nggak akan bagus, alias buang-buang duit saja, ya. Jadi ini adalah alur proses kreatif, alur proses copywriting dari client brief, ya, kemudian menjadi creative brief. Di agency advertising terjadilah brainstorming yang nantinya akan melahirkan ide atau konsep iklan yang baik dan menjadi sebuah scripting dan kemudian dipresentasikan ke hadapan klien kita. Ya, tadi seperti katakan tadi, dimulai dari klien atau milik merek. Ya, mereka manggil copywriter atau agensi untuk diberikan suatu brief. Ya, namanya hasilnya client brief. Ya, isinya tadi latar belakang, knowledge produk,
kondisi pasar, kondisi persaingan, ya data pesaing dan target market serta tujuan yang ingin dicapai oleh klien. Ya. Jadi diulangi lagi, kreatif brief ini adalah dokumen penting yang bisa juga disebut dengan communication strategi atau bahkan sebagai kreatif strategi. Ya. Lalu bagaimana membuat kreatif brief? Ya. Seperti apa kreatif brief yang bagus? Ya. Nah, kreatif brief biasanya juga disebut sebagai brief saja. Ya. Brief yang baik adalah brief yang cukup singkat dan padat, namun jelas dan tajam. Ya. Jadi brief yang baik nantinya akan menghasilkan iklan atau materi komunikasi yang baik juga, yakni iklan yang mampu mencapai tujuannya. Ya, jadi dapat dikatakan brief yang baik akan mampu merangsang tim kreatif untuk membuat iklan yang juga bisa membangun positif brand value dari konsumen kita, calon konsumen kita tentunya. Ya. Brief yang baik juga ya biasanya adalah hasil dari analisis yang baik pula. Nah, analisis ini meliputi SWOT analysis dan competitive analysis. Ya. Jadi analisis ini dilakukan terhadap data yang dikumpulkan dalam kegiatan survei yang meliputi market condition survey, ya, product knowledge, ya, atau dan juga consumer insight survey. Ya. Nah, kalau kliennya nggak punya uang, nggak punya budget khusus untuk survei, maka tentu agensi atau bahkan copywriter sendirilah yang harus melakukan survei itu. Jangan sampai nggak melakukan survei. Ya. Survei itu minimal dilakukan kepada 30 responden yang mewakili target audience dan juga dipilih secara acak. Ya. Metode yang umum digunakan adalah melalui telepon. Tapi saat ini banyak juga yang melalui media internet seperti Twitter, email, dan lain-lain. Jadi kreatif brief yang baik tadi cukup singkat, padat, dan jelas, namun juga tajam, ya. Dan dia akan menghasilkan sebuah iklan yang mampu mencapai tujuannya, yaitu iklan yang bisa membangun positive brand value. Dan juga harus melakukan SWOT analysis dan competitive analysis, ya, untuk mendapatkan brief yang baik tentunya. Ini kita lihat bagaimana SWOT analysis, ya. Strength, ya. Ada opportunity, ya, weakness, dan juga threats. Jadi kita lihat di mana posisi produk kita melalui SWOT analisis ini. Ya. Kemudian selain itu, ya, manfaat SWOT analisis ini adalah dilakukan karena untuk menentukan dan menemukan apakah produk atau jasa atau brand corporate yang sedang kita garap ini punya keunggulan atau disebut juga dengan unique selling proposition atau USP yang bisa dikomunikasikan atau tidak. Nah, kalau ternyata produk atau jasa tersebut tidak memiliki keunggulan spesifik dibandingkan dengan pesaingnya, maka produk atau jasa tersebut biasanya kita sebut sebagai parity product. Dan ini tentunya akan menentukan pendekatan atau strategi komunikasi apa yang harus diambil. Nah, selanjutnya selain analisis SWOT, kita juga melakukan analisis kompetitif, ya. Jadi analisis ini merupakan analisis produk atau jasa yang sering kita tangani, yang sedang kita tangani dibandingkan dengan pesaingnya, ya. Jadi misalnya kamu sebagai orang yang bekerja di advertising agency punya klien, ya, yaitu mereknya misalnya atau bergerak di bidang air mineral, ya, kita harus lihat siapa, kita harus melakukan analisis kompetitif terhadap pesaing-pesaing. Kalau kita bicarakan air mineral, tentunya kan banyak, ya. Di benak kamu, kalau kita bicarakan air mineral, merek apa yang ada selain Aqua? Apalagi coba sebutkan. Air mineral selain Aqua. Nestle. Mineral, apalagi? Nestle. Fit.
Ades, Fit, Pure Life. Pristine. Pure Light, Pristine, Pak. Pristine. Christine. Saya baru dengar tuh Christine. Air. Pokoknya banyak sekali air mineral ya. Begitu banyaknya air mineral, tapi orang kalau mau beli air mineral bilangnya beli Aqua. Ya. Jadi kita harus melakukan competitive analysis untuk melihat positioning lawan dan apa yang mereka tawarkan atau yang mereka jual sebagai main promise atau fitur unggulan. Caranya gimana? Yaitu caranya dengan memantau iklan mereka, khususnya slogan yang mereka usung. Ya, tadi kita bicarakan tentang air mineral yang ada manis-manisnya. Ya, itu slogan dari produk apa? Le Minerale, Pak. Mineral. Pak. Ya, yang ada manis-manisnya. Nah, itu adalah kita melihat slogan yang mereka usung dari para pesaing kita. Itu air mineral ya, yang ada manis-manisnya, atau dari pegunungan apa tuh? Aku dari pegunungan apa saya lupa itunya slogannya. Ya, dari sumber mata air dan seterusnya ya. Itu pangsa pasar air mineral. Nah, kalau kita lihat pangsa pasar lainnya, misalnya pangsa pasar minyak goreng. Nah, kita lihat apa yang mereka usung dari produknya. Banyak ya minyak goreng. Ada yang dapat diminum, ada yang mengandung omega 3, ada yang mengusung slogan 5 kali penyaringan. Kira-kira apalagi yang kalian ingat? Slogan yang langsung lekat di benak kamu tentang minyak goreng. Selain 3 tadi. Masih ingat? Ada yang bisa diminum, 2 kali penyaringan, mengandung omega 3, apalagi kira-kira slogan dari minyak goreng. Mereka mengusung apa sih dari produknya? Ingat nggak? Cuma 3 itu jadi minyak goreng. Saya taunya yang diminum doang, Pak. Yang bisa diminum doang, apalagi? Cuma yang saya sebutin lagi, yang mengandung omega 3, mengandung 2 kali penyaringan, dapat diminum, jernih, jernih ya, Pak. priuk, ada lupa aja ya. Ya, jadi itu adalah cara melakukan ya analisis kompetitif. Gimana sih pesaing kita? Mereka ngusungnya mengusung slogan apa sih? Itu baru 2 ya, tentang produk. 2 produk ya. Kalau kamu perhatikan periklanan, kamu coba seharian nonton iklan di televisi saja. Kamu catat mereka mengusung slogan apa. Terus yang pasti durasinya berapa lama. Terus kamu lihat juga iklan di sosmed. Ya. Sama nggak sih dengan iklan di televisi? Walaupun sama-sama audio visual bentuknya ya. Ya, itu salah satunya kita melakukan competitive analysis. Selain melakukan competitive analysis, kita juga harus melakukan survei pasar. Di mana pasar itu ya? Biasanya yang ditanyakan pada klien itu ya, dan tentunya kalau ternyata kliennya nggak tahu, maka terpaksa kita sendiri harus melakukannya, meskipun hanya dengan small survei untuk mengetahui posisi kita di pasar. Di mana posisi kita di pasar ya? Kemudian elemen-elemen survei yang perlu kita ketahui, misalnya apakah pasarnya sudah jenuh? Maksudnya sudah jenuh itu udah banyak. Ya kalau misalnya sudah jenuh, misalnya kita coba udah jenuh belum ya? Di pasaran minyak goreng, sebutkan merek minyak goreng. Barco, Sony, Barco, apalagi? Saya ingat cuma Barco. Apalagi coba? Filma. 2 tuh, Barco, Bimoli, Anko, Pak. Anko, Sania. Tania 4, apalagi? Baru 4, jadi masih belum jenuh ya, apalagi? Filma. Filma 5, apalagi? Cuma 5. Banyak sebenarnya pasar minyak goreng. Tropikal, apalagi itu? Sania tadi udah. Apa? Rose brand. Ada tuh 7, apalagi coba? Fortune 8, apalagi? Kunci Mas, Pak. Kunci Mas 9, apalagi? Minyak Binko apa lupa saya. Tanko. Binko. Cemara, Pak.
cemara ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi kita bisa lihat ini pasarnya udah jenuh belum ya minyak goreng, atau baru mulai, atau cuma sedang masih bisa nih peluang ya. Jadi survei pasar ini di mana posisi kita sekarang, kita harus tahu di mana ya posisi sekarang kita. Terus apakah sebagai market leader, pemain sedang atau pemain kecil di pasar? Ya posisi kita tuh di mana? Ya, misalnya klien kita adalah minyak Barco, di mana ketika saya dulu sekolah udah ada merek Barco. Nah, berarti kan dia sebagai market leader, tapi karena sudah lama nggak beriklan, orang pada lupa. Saya belum lama ngeliat lagi iklan minyak goreng Barco. Padahal ketika dulu kecil, saya sudah lihat merek minyak goreng Barco. Itu artinya Barco adalah market leader, ya, bukan pemain kecil di pasar. Ya, atau kita lihat merek lain lagi, Blue Band misalnya. Kok hilang? Blue Band misalnya, ya. Blue Band dari saya kecil juga sudah ada, berarti dia sudah market leader. Ya. Jadi di mana posisi kita sekarang di dalam pasar, ya? Terus siapa yang menjadi pemimpin pasar? Nah, itu juga harus diketahui dari keadaan pasar. Ya, siapa sih pemimpin pasar minyak goreng? Apakah Vilma, apakah Barco yang maksudnya yang menjadi pemimpin pasar? Tentunya yang tingkat penjualannya paling besar dibandingkan yang lain. Tidak menutup kemungkinan walaupun dia leader, Barco misalnya ada orang pertama atau minyak goreng pertama yang ada di Indonesia misalnya mereknya Barco. Tapi karena dia udah lama nggak beriklan lagi, akhirnya orang lupa. Sedangkan pesaing-pesaingnya mereka berbondong-bondong mempromosikan. Ada yang bisa diminum, kunci emas, misalnya ada yang mengandung omega 3, sehingga walaupun dia pemain lama, ya, tapi karena tidak beriklan, akhirnya dilupakan orang. Akhirnya kelibas oleh para pesaingnya. Ya. Seperti yang kita tahu juga misalnya di pangsa pasar elektronik, handphone misalnya, dulu yang paling terkenal adalah Nokia, ya kan ya? Nokia begitu PW dengan posisinya nggak akan ada yang nyaingin. Dia enak-enakan saja, tidak berusaha melakukan modifikasi produk atau melakukan pembaharuan atau yang lainnya, promosi dan sebagainya. Akhirnya diam-diam para pesaingnya melibas Nokia dari belakang. Akhirnya sampai sekarang Nokia sudah tidak terdengar lagi. Padahal dulu adalah top brand Nokia. Ya, sekarang Nokia sudah kalah dengan banyak pesaing-pesaing yang muncul. Ya, selain Nokia, sekarang Nokia masih ada nggak sih HP merek Nokia? Masih ada nggak? Masih kayaknya Pak ngeluarin. Masih Pak, jadi Android ya? sekarang. Jadi Android, tapi mereknya juga sudah kalah dibandingkan misalnya Lenovo atau apalagi Sony dan seterusnya ya. Nah, itu karena tadi ya kita harus melihat pasar dan bagaimana persaingan di pasar tadi ya. Kita juga harus melihat bagaimana kalau setelah lihat pasar, kita juga harus melakukan survei mengenai konsumen yang akan kita tuju atau kita tembak. Ini bukan tembak dor ya, kita tuju ya. Terutama mengenai pandangan-pandangan mereka atau insight. Ya. Misalnya ya dengan survei ini, kita bisa mengetahui apakah hal-hal yang paling penting bagi konsumen dan fitur apa yang paling menarik untuk kita tawarkan pada mereka. Ya. Dengan survei ini pula, kita bisa menentukan pendekatan terbaik atau konsep iklan, atau ide bahkan bahasa iklan yang bisa menyentuh hati mereka. Ya. Nah, itu bahasa iklan misalnya yang ada manis-manisnya dari Le Mineral, mungkin itu juga didapat dari survei pasar, atau mungkin iklan, kamu masih ingat iklan Bodrek atau Panadol dengan tagline-nya udah lupa tuh, karena sakit kepala yang nyut, begitu minum Bodrek atau Panadol langsung hilang, sehingga lupa. Ya. Jadi melakukan survei mengenai konsumen yang akan kita tuju, terutama mengenai insight, pandangan mereka, mengenai hal yang penting bagi konsumen, ya, yang akan kita tawarkan, dan ini akan menentukan pendekatan terbaik atau konsep iklan. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan diajukan antara lain, apa pendapat mereka mengenai kategori produk, ya, terus apa yang diharapkan, manfaat yang diharapkan dari produk, atau apa yang membuat Anda mau membelinya. Kalau kita perhatikan amati iklan-iklan,
Ya, rata-rata mereka karena melakukan pendekatan terbaik kepada konsumen, akhirnya dapat istilah-istilah yang mungkin juga emang benar apa adanya. Misalnya ketika kita minum teh, minuman teh botol, teh kemasan atau teh dalam botol, sering terasa ada nyangkut di leher. Nah, tiba-tiba mereka lain nggak nyangkut di leher, katanya kalau minum teh ini misalnya ya. Nah, itu dijadikan sebagai pendekatan terbaik untuk iklan yang akan mereka buat. Adapun isi dan format kreatif brief, di antara lain ada background-nya seperti apa, ya latar belakang, ya objektif tujuannya, kemudian target audiensnya siapa, ya menyangkut demografi dan psikografi, ya karena ini harus jelas target audiensnya siapa. Misalnya kita bicarakan atau kita dapat pangsa atau klien produk susu. Nah, susu kan banyak. Target audiensnya siapa nih? Ada susu bumil, ibu hamil, ada susu bayi, ada susu balita, ada susu batita bawah 3 tahun, ada susu untuk engkongkong, susu untuk engkongkong atau nenek, susu apa namanya? Apa ya Pak? Lupa. Unlain. Iya. Ya, susu unlain. Susu untuk laki-laki yang supaya ototnya bagus. Elmen. Elmen, ya. Elmen. Elmen. Jadi susu itu target audiensnya harus jelas, demografinya siapa ini susu. Ya. Jadi isi kreatif brief seperti ini, ya. Latar belakang, tujuan, terus TA-nya siapa, menyangkut demografi dan psikografi, message-nya seperti apa, tone dan manner seperti apa, juga mandatoris dan restriction-nya seperti apa. Kedua hal terbelakang ini silakan nanti baca di buku saya, bagaimana membuat naskah radio. Sampai di sini ya, kalian sudah bisa mulai membuat kreatif brief. Jangan sampai disuruh. Nanti ketika saya cantumkan di V-Class, buat kreatif brief serta produknya, bingung lagi, bukan. Pak gini, Pak gitu, dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan pendekatan iklan, ya tentunya kita harus tahu produk layanan kita seperti apa, ya. Misalnya kamu dapat produk kliennya adalah minyak goreng, tadi minyak goreng udah, rokok misalnya ya, rokok, kalau kita bicarakan rokok kan banyak ya, kita harus melakukan analisis SWOT dari rokok, ya. Analisis SWOT, S pertama yaitu strength atau kekuatan. Jadi kita harus mengenali dan memahami kekuatan-kekuatan terbesar dalam bisnis yang sedang dijalankan, ya. Bisnis yang jadi klien kita ini kekuatannya seperti apa. Ya, jadi proses pengenalan dan pemahaman ini akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif ya bagi kesuksesan perusahaan. Ya. Jadi kekuatannya di mana ya? Apa kelebihan dari produk kita ini? Ya, kemudian keunikan dari produk yang sedang kita tangani seperti apa? Terus faktor apa saja yang telah berhasil meningkatkan angka penjualan dari produk ini? Terus respon positif konsumen selama ini seperti apa? Itu kekuatan yang menjadi kekuatan kita. Ya. Kemudian SWOT, S yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah weakness, kelemahan. Ya. Atau komponen berikutnya adalah opportunities atau peluang. Ya. Apa yang sedang berkembang sebagai tren bisnis ya dari produk yang kita sedang garap. Ya. Kemudian ancamannya seperti apa? Ya, ancamannya seperti apa? Kalau misalnya klien kita adalah industri minyak goreng, ya, industri minyak goreng, ya, tentunya salah satu ancaman misalnya ya dari para pesaing sekarang margarin juga bisa berfungsi sebagai minyak goreng, iya kan? Margarin. Nah itu harus kita pikirkan
Jangan-jangan nanti untuk sekedar tumis aja nggak perlu pakai minyak goreng, cukup pakai iklan margarin. Apa masih ingat? Tumis pakai apa? Margarin masih ingat? Kalau dulu margarin kan cuma buat oles roti, tapi sekarang udah bisa buat numis misalnya. Itu pernah kita lihat iklannya ya. Kalau kamu dulu sering nonton TV, mungkin masih nancep benaknya tentang para pengiklan dengan berbagai tagline yang mereka usung. Ya, yang terakhir misalnya dari Le Minerale yang ada manis-manisnya, ya kan? Masih ingat? Kemudian kalau iklan minyak goreng tadi saya sebut tadi, dapat diminum, 3 kali penyaringan, mengandung omega 3. Ya, apalagi tagline iklan yang masih teringat di benak kamu? Mario, selain yang saya sudah sebutin tadi. Ada nggak? Suaranya masih mute tuh. Apa ya, Pak? Apa coba? Tumbuh ke atas bukan ke samping, Pak. Nah, itu tagline tumbuh ke atas dari susu. Susu apa ya? Susu Boneto kalau nggak salah. Bonito ya. Apalagi? Hilo. Hilo, Pak. Kasus Hilo, ya betul. Salman, tagline apa yang kamu ingat dari iklan yang masih nancep di benak kamu? Selain yang sudah disebutin tadi ya. Yang Deddy Mizwar itu Pak, yang ada badaknya. Saya lupa tagline-nya gimana. Yang ada badaknya gitu, apa? Yang iklan minuman itu Pak. Ya, Yang coba tagline itu. coba disebutin. Langsung nancep, masih tersisa di benak kamu. Yang saya sebut itu saking fenomenalnya sampai nggak lupa-lupa, ya. Apa Salman? Yang ada badak-badaknya, yang ada culanya, Deddy Mizwar apa Deddy Corbuzier? Deddy Mizwar Pak, yang iklan ini apa cap kaki 3, apa ya? Saya lupa. Yang ada badaknya gitu ya. Yang ada badaknya. Yang ada culanya kalau nggak salah. Lupa siapa ya? Ya pokoknya ya. Saya cari Pak. Ya. Kira-kira William, apalagi tagline yang kamu ingat dari iklan yang masih nancep di benak kamu selain yang udah disebutin tadi, yang ada culanya, tumbuh tuh ke atas bukan ke samping, dapat diminum, mengandung omega 3, yang ada manis-manisnya. William, apa yang masih kamu ingat? Dari Denkau, Pak. Aku dan kau memang kacau gitu. Apa dari Denkau? Aku dan kau suka Denkau. Aku dan kau memang kacau. Ya, aku dan kau suka Denkau. Yaitu tagline yang diusung oleh susu Denkau ya. Sehingga sering dibercandain seperti tadi. Aku dan kau memang kacau. Ya, Yosafat, apa yang masih ingat di benak kamu tagline iklan? Orang pintar minum tolak angin Pak. Betul, pintar minum tolak angin. Ya, Novi, apalagi? Citato Pak, life is never flat. Citato, ya. Life is Never flat. ada yang masih ingat iklan itu? Mungkin karena bahasanya bahasa Melayu kuno, jadi agak susah diingat juga. La Viola, kira-kira iklan apa yang masih kamu ingat dari iklan yang masih ada di benak kamu? Oreo, Pak, diputar, dijilat, dicelupin. Oke, Oreo diputar, dijilat, dicelupin. Riandika, apa? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, Pak. Oke, kemarin udah kita lihat. Apapun minumannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Yosafat? Tadi udah Pak rasanya. Udah apa? Tolak angin Pak. Oh ya, itu lagi lupa. Carmila apa Carmila ini? Nggak ada ya? Tidur, nak? Ada, Pak, ada. Nyalain komputernya, nyalain laptop, nyalain kameranya. Apa? Tagline apa yang kamu ingat, nak? Indomie seleraku, Pak. Indomie. Andara? Yang masih kamu ingat apa? Sosis so nice Pak, yang tinggal lep. Iya, tinggal lep. Sosis so nice. Nabila? Rana, Naifah? Apa ya? Tadi kepikirannya juga so nice sih Pak. Udah keambilan darah. Udah keambilan darah. Nggak ada lagi di benak kamu. Gabriel, kira-kira apa yang masih nancep di benak kamu? Tagline iklan. Orang bejo minum mantangin. Orang bejo, bukan orang pintar. Beda ya?
Antangin Itu sama orang pintar tolak tolak angin. angin. Beda Pak, itu Beda, antangin. Pak. Kalau Ada Pak, ada Pak. tolak angin orang pintar, kalau orang bejo antangin ya. Iya. Oke, Carmila. Tadi nggak ada. Graciela. Grace? Saya Kamila udah tadi Pak. Oh iya, Grace. Mas, itu apa? Susu bendera. Susu saya ketiban bendera. Ya, jadi susu bendera ya. Oke, jadi itu hal-hal itu yang harus kalau kita menjadi seorang copywriter dan mendapat tugas melihat posisi kita di mana di pasar yang sedang kita tangani, kita lihat tagline mereka, kita pelajari. Kemudian beberapa hal tadi selain analisis SWOT ya, competitive analysis, kemudian kita lihat juga pasar sasaran kita ya. Itu tentang copywriting dan bagaimana nanti kamu membuatnya. Ya, jadi di dalam pembuatan brief jangan lupa ya harus melihat, harus ada latar belakangnya, objektifnya atau tujuan seperti apa, target audiensnya apa saja, siapa, ya demografik maupun psikografi, ya message-nya, kemudian tone dan manner-nya, kemudian juga mandatoris atau restriction-nya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi ingat, sudah harus menyiapkan ya kreatif brief untuk bisa membuat iklan radio dan televisi ya. Bagaimana kreatif brief tadi isinya tadi seperti tadi ya. Jadi nanti silakan dibuat kreatif brief. Kemudian setelah kreatif brief dirembukin, misalnya kamu ya bermain peran ada ini ada itu dan hasilnya adalah sebuah naskah iklan.